Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Haji Ahmad Fahrul Raji MB, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha Man 2 Hulu Sungai Tengah, yang kami hormati Bapak Wakamat Kurikulum, Wakamat Kesiswaan, Wakamat Sarana Prasarana, dan Wakamat Humas. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Man 2 Hulu Sungai Tengah, serta karyawan tata usaha Man 2 Hulu Sungai Tengah, dan teman-teman yang berbahagia. Kita pada hari ini akan mempelajari kitab tangga pelajaran ibadah. Langsung saja kita masuki ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki ke acara yang kedua, yaitu pembelajaran kitab tangga pelajaran ibadah, yang dipimpin oleh Ustaz Haji Ahmad Fahrul Raji MB. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Untuk halaman hari ini kita halaman yang ke-14, yaitu tentang pelajaran peraturan wudhu. Satu. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang ulun hormati, sama-sama kita muliakan habaib, syaraib, juga ulun muliakan dan hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 yang mulia Ayahanda Bapak Haji Muas, dan juga seluruh Dewan Guru staf pengajar Madrasah Aliyah Negeri 2. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita sebadataan diberikan Allah Ta'ala panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan dikabulkan hajat kita sebadataan, amin ya rabbal alamin. Seluruh siswa maupun siswi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala
di pagi hari ini, di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kegiatan Jumat Takwa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah. Alhamdulillah kita mulai pelajaran pada hari ini menyambung mungkin yang tahun dulu, sambung ini halaman 14. Adapun yang masih baru tuh nanti bisa dipelajari dengan gurunya. Apalagi ini bab yang kita pelajari hari ini adalah bab yang sangat penting, yang mana sehari-hari kita tak pakai, sampai kita mati pun terpakai. Tapi lain kita nang melakukan, yaitu masalah qala mu'allif rahimahullah taala peraturan wudu. Nah ini dalam kitab tangga pelajaran ibadah ini pengarang kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi menaruh atau menandak tulisan sidin kalau kita hendak mengerjakan sembahyang lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudu atau bertayamum bagi yang ada sebab. Nah jadi ini wudu ini berkaitan lawan sembahyang. Artinya apa? Kalau wudunya kada beres, alias wudunya kada tahu caranya, kada tahu hukumnya, rukunnya, ataupun nang hal-hal yang membatalkan, ini sembahyangnya kayak Pak. Karena apa? Wudu ini kuncinya. Sembahyang tuh kuncinya adalah wudu. Kalau wudunya kada beres, sembahyangnya kada beres. Karena di antara syarat sahnya sholat itu berwudu. Nah ini penting kita berwudu. Dan berwudu ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala baimbai dengan sama dengan Allah Ta'ala pada saat itu memerintahkan wajib sholat. Nah jadinya wudu lawan sholat ini kada pernah terpisah. Oleh karena itu ini penting kita, makanya Bapak Haji Ahmad Rijani menekankan supaya berkitab. Nah pagarang tujuannya berkitab ini, satu, pian kawa menangkap apa nang disampaikan, paling kada melihati isinya. Nang berkitab pun belum tentu paham, apalagi nang kada berkitab. Ini satu poinnya. Kedua pula ini kita hak milik Tuhan pian. Mungkin suatu hari beberapa tahun akan datang, ini pian kau mengajarkan gasan keluarga pian. Di sini tulisannya Arab Melayu, di sinilah pian proses pembelajaran waktu di Man 2 ini suatu kesempatan besar, sedikit demi sedikit kita mempelajari Arab Melayu. Jadi karena ketika pian keluar dari sini, mungkin ada pengajian di masjid, langgar majelis-majelis, ada dai atau ustadz mubalik atau guru yang membaca kitab Melayu, pian kada heran lagi. Minimal kawa menangkap, walaupun kada kawa membaca lancar, paling kada kawa menjaga. Nah itu. Dan juga ini jadi amal jariah pian. Gasan anak bini kah atau apa kitabnya kawa diwarisakan. Mewarisakan duit habis, namun kitab insya Allah manfaat. Nah, apalagi kitab ini bagus juga diandaki sholawat, karena ini belum melajari kayak caranya bisi kitab hanyar. Tulis sholawat. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang menulis sholawat pada satu kitab, kitab sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka selama tulisan itu ada, malaikat memintakan ampun gasan kita. Nah ini karena habis nih tulis salawat di muka nama pian
nama pian, alamat pian tulis sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terserah aja, hendak nang simple sallallahu ala Muhammad boleh, hendak nang panjang, yang penting bentuknya sholawat. Selama tinta atau tulisan itu berada berapa tahun mungkin, selama itu juga malaikat memintakan ampun. Barang siapa yang menulis sholawat di satu kitab, selama tulisan itu ada, maka malaikat senantiasa memintakan ampun kepada kita. Nah, alhamdulillah banyak kita ini bisi fadilah tentang kitab. Yang penting yang ditulis ini kitab kita, jangan kitab kawan. Kawannya kada reda, Pak. Nah, ini pentingnya gitu bisi kitab. Nah, insya Allah kita mulai masalah wudhu tadi. Nah, jadi urusan wudhu ini penting. Kalau bisa bapak-bapak wali kelas atau ibunya praktek wudhu, suruh satu-satu. Setuju? Jadi di kelas masing-masing tuh ada praktek wudhu, kan ada bawa ke tempat wudhu. Untuk bebinian misalnya ada. Boleh bebinian, alakian melihat bebinian wudhu. Kenapa? Lain muhrim, lain mahram. Nah, itu penting. Gurunya harus anu. Dan ini amal jariah bagi guru-guru yang mengajarkan. Amal jariah. Kita melajari orang bisa berwudu sampai inya ke Tuhan. Berapa kali hitungnya sembahyang, baca Quran, japai Quran, mengaji tadarus. Itulah pahala kita berkat mengajarkan satu amal kebaikan. Mandala alal khair, ya Nabi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, hanya menunjukkan aja, apalagi mengajarkan sampai bisa. Nah, itu penting kita lah praktek wudhu. Banyak orang berwudhu kayak asal basah wara. Nah, ini penting wudhu nih. Syarat-syarat sahnya wudhu. Syarat-syarat sah wudhu. Jadi yang mau ulah wudhu nih sah ada syaratnya. Jangan main batu. Nah, makanya baik-baik berkitab leh. Mun berkitab nih kawa main pulpen ditulis. Mun kada berkitab main batu. Ya kan dah? Nah, main batu jangan, lebih baik main batu kah lebih baik main hati. Nah, batu mungkin kalau terlemparkan sakitnya sehari 2 hari. Tapi kalau main hati mungkin sakitnya seumur hidup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bina ngantuk bukan piannya apa? Rahum sudah baik. Nah, ini pentingnya masalah wudhu ini. Syarat-syaratnya lo kita ketahui. Wajib kita mengetahui ini hukumnya. Pertama syaratnya Islam, muslimin atau muslim. Orang wudhu itu sahnya orang harus Islam. Satu, ini syarat untuk ibadah harus beragama Islam. Dengan kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kalimat syahadat itu adalah kunci kita. Pegangan kita sampai ke mati. Mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Amin. Yang kedua, nah ini yang kedua ini mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Ada didapat mumayyiz leh. Yakni dapat membedakan antara baik dan buruk. Maksudnya apa ini? Orangnya nih dalam satu segi contoh ada yang memadahkan dia tahu nang mana nang kiri, nang mana nang kanan. Kira-kira bukan pian nih nang syarat kedua nih sah aja sebenarnya. Kemudian ada juga dalam riwayat para ulama bahwa saya mumayyiz ini orang tadi bisa mandiri. Maksud mandiri apa? Makan sarongan, buang air atau membasuh istinja bisa sudah, nah itu mumayyiz. Namun masih makan disuapi itu kada mumayyiz masih. Nah, jadi kamu membedakan antara baik dan buruk. Nah, kira-kira bisa aja akal bahasa kitanya. Yang ketiga, tahu urukunnya dan caranya. Nah, ini yang perlu kita boy. Yang perlu kita garis bawahi yang ketiga ini. Tahu atau mengetahui ilmunya, rukunnya,
dan caranya. Jadi berwudu itu jangan sampai umpatan. Asal-asalan nang mana dibasuh, ada aturan caranya. Jadi yang ketiga ini adalah yang sangat penting, wajib kita khususnya para ibu-ibu, bapak-bapak mengajarkan anak didiknya atau anak yang ada di rumahnya urusan berwudu. Wajibnya apa? Berapa kali? Kemudian urutannya kayak apa? Nah ini penting. Nah ini yang ketiga ini kita saat ini niat untuk mengetahui, niat menuntut ilmu. Dan niat menuntut ilmu bukan sekedar niat menuntut ilmu aja, niat juga dalam hati buan pian, nawaitu misalnya menuntut ilmu nih lah. Kemudian niat pulang dalam hati untuk mengamalkan dan mengajarkan. Suatu hari kena pian, mengajarkan anak bini pian, mengajarkan siapa yang ada perlu ilmu dengan pian manfaatkan. Karena generasi-generasi kita ini perlu namanya estafet untuk mengajarkan estafet dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang keempat, membedakan fardu dan sunnah di rukun wudu maksudnya. Jadi di rukun wudu tuh harus tahu nang mana fardu atau wajib dibasuh, nang mana sunnah harus bisa membedakan. Jangan membasuh telinga sama wajibnya aja. Nah ini kada tahu akibat kada tahu. Nah ini karena kita perlu dan ilmu nang kayak ini sampai ke Tuhan, sampai bercucuan. Jadi harus bisa membedakan nang mana membasuh anggota nang wajib dan sunnah. Yang kelima, nah ini mungkin sudah kita bahas berapa bulan yang lalu, masalah air yang suci. Nah lagi mensucikan amun kelas 11-12 mungkin sudah pernah lah tahu leh. Kelas 11 anu nih, yang dahulunya kelas 10 loh, sekarang kelas 11. Yang dahulunya kelas 11 sekarang kelas 12. Nah ini air yang kita bahas di tahun ajaran yang lewat kan, kita ketahui di halaman berapa tuh ada sebelumnya itu. Yang suci lagi mensucikan. Artinya nang dibawa berwudu nih banyunya kita cek dahulu. Makanya ada beberapa pertanyaan dari salah satu staf pengajar Dewan Guru sini kan, masalah kerang di WC, masalah ini airnya suci atau musta'mal. Kemarin sudah ulun paparkan beberapa bulan yang lalu. Nah jadi yang digunakan untuk berwudu maksudnya di sini air yang suci lagi mensucikan. Nah, baik itu digunakan untuk wudu ataupun mandi wajib. Yang keenam, nah yang keenam ini melakukan. Nah cuma di situ ada tuh anunya, catatan kakinya nomor 5 di bawah. Melakukan ya sama dengan mengalirkan. Nah ini diantara murid-murid generasi pemangkih ada nang tasheh atau sedikit meanukan revisi-revisinya karena bahasa asli kada dirubah, cuma dikasih catatan kaki di bawah. Melakukan itu maksudnya mengalirkan atau mencucurkan air atas anggota yang dibasuh. Artinya bila nang dibasuh itu jangan, karena lu jelaskan maksudnya kayak ini. Contohnya muha tuh dibasuh, banyunya dialirkan baik ditanai di tangan atau langsung misalnya kerannya ke muka. Maksud sini dialirkan ke mengalir. Lain misalnya pian ambil lap, pian sapuakan, itu lain mengalir. Itu melap. Nah, beda. Jadi syarat wudu tuh di sini harus airnya mengalir. Baik pakai gayung atau pakai tangan sorong, yang penting mengalir lah. Yang ketujuh, tidak ada anggota wudu sesuatu yang merubah air. Ulang sekali lagi supaya lebih paham bahasanya. Tidak ada anggota
wudhu sesuatu yang merubah air. Maksudnya umpamanya anggota wudhunya wajah kita ini mungkin contohnya lah apa, di sini ada kotoran, ada minyak, ada make up. Nah itu pas waktu dibasuh airnya berubah. Nah asalnya airnya putih jernih, pas membasuh muka kita timbul jadi kesumba. Soalnya pakai blush on berlebihan. Ya, habang. Nah itu kan boleh karena berubah airnya tadi di anggota yang kita basuh. Nah ini yang ke-8 nih hampir mirip juga. Tidak ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit. Nah ini penting nih bagi ibu-ibu buat bebinian nang bo make up nang mungkin tebalnya 5 cm alias dempul mau tawaan buat nenek. Tapi ketujuh kenapa pian kada bo make up ya halu. Nih penting nih pelajaran nih buan pian nih. Siapkan di mana pian ma andak mau kena, di buan binian ajak membawa mau kena malah. Bawa mau kena ibu-ibu ajak lah. Nah, di situ pian siapkan peralatan untuk membasuh make up pian sebelum berwudu. Baik itu apakah alat kosmetiknya? Nah, spons lah, tahu benar spons. Sponsan leh. Oh, kalau lah itu kesen basuh piring. Ya kada tahu nih. Spon ya. Ulun tahunya spon nang basuh piring tuh. Tapi ada gasan bubuhannya. Kada mau nang pakai sunlight itu kada kamuha. Mau ki aja buan. Ya mungkin mereka lebih tahu apa yang mereka perlukan. Itu penting, sabun muhanya kayak yang penting ubah ke asal. Makanya bila hendak melihat bentuk asli wanita cantik kayak itu, video call yang babang guring. Ya ada PCS ya, mana PCS malam dulu, mana PCS, mana orang PCS malam tuh mana? Asli orang tuh umbah bangun guring tuh itu bang aslinya dah. Kamu sudah mandi itu lain pulang sudah. Pagi keluar dari salon. Makanya ulun pai bingung ngajak melihat orang mau posting wisuda ngajak tuh berubah. Nang asal kurisaan waktu sekolah pas wisuda bunga sebenar. Apa? Tabal. Tahu benar kan leh. Iya juga. Nah ini penting lah. Bulah nang masalah air sampai ke kulitnya yang menegah. Apalagi nang bulu mata palsu. Bulu hidung palsu di dawang leh. Untung bulu mata aja nang palsu lah. Kan gitu beginian. Apalagi nang ya Allah kita ini ampun maaf lakian lah. Kadang kau merubah wanita nih. Allah Ta'ala mengasihi alis ya diubahnya. Itu bang sudah. Tulis kaning macam-macam. Ya Allah. Udah kada terima tuh kaning nang ada. Itu hati-hati tulis kaning tuh juga. Hati-hati apalagi melarap kaning haram. Makanya lah bukan pian, ampun maaf. Isawat ulun juga tak lahir untuk make up sejak waktu ulun kawin. Lahir ulun make up. Ulun agak ribet sedikit. Waktu bini ulun hendak di make up, untungnya ulun tahu. Hendak ditetak ngalis tuh, kada ulun parai. Maaf aja, terus tetak alis, make up aja yang natural. Main bencong bang. Buan bencong tuh juga benar aja. Nah ini penting lah. Buan pian anak-anak kawin yang mudahan lakas kawin buan pian. Lakas payu maksudnya. Cuma habis sekolah dahulu. Ini kawin mandi junub jangan tahu niatnya. Sakit lalu barangnya. Ditakuni bubuhan penyuluhan KUA. Apal aja doa niat mandi wajib. Ada apal bar supan alumni mana? Dua. Siang sama aja menampar muha-muha-muhan guru-guru sini. Siapa guru pikirnya aja? Ini aja, sakit lalu barangnya. Ya Allah.
Innalillahi. Makanya buan binian naik, buan pian nih sebelum menerima lamaran dari laki-laki, takutnya dulu sembahyang ngeri kamu. Bilanya kalian itu sembahyang, Allah aja mereka tinggalkan, apalagi buan pian. Ini nih syaratnya ganteng doang, duit banyak, itu banyak dicari. Kalau sudah iman, sembahyang, tahu agama, insya Allah sembahyang yang mereka perhatikan, apalagi untuk kalian. Nah, bukan lakian kan tapi sembahyang putus sih. Setuju nang kada sembahyang putus sih. Nang terlambat sembahyang Jumat blokir. Ini sembahyang Jumat ya Bapak, bagus aja lo kada nang ulah aneh-aneh lah. Nah Masya Allah, mudahan istiqomah sembahyang Jumatnya jujur kan kada menyumpani madrasah kita. Pokoknya bila sembahyang Jumat atau kada sembahyang Jumat, unjuki mukana. Karena apa? Orang nang kada sembahyang Jumat itu bebinian ya kada. Unjuki mukana aja, nah hadiah ulang tahun kesan nikam kerudung tuh. Ketahuan belangnya. Bujur aja di sekolahan pina sanggar pas dilihat di kamar Hello Kitty. Aduh. Hello Kitty. Mentol cocok na manis. Oh ini kada dipasang tadi. Astagfirullahaladzim. Nah ini yang ke-8 ini penting lah, harus kita perhatikan. Masalah make up, masalah apapun lalakian kak, umpamanya buhan pian angka 7 mencat kah, atau lagi melukis atau apa, periksa sebelum pian berwudu. Kalau piannya di tangan ada bekas cat palah, nah atau apakah buhan nang ada kegiatan seni atau apa segalanya, lihatin lo. Nah binian juga nang menyiang iwak, kalau pian ada sisik iwak tersangkut di tangan, karena tangan adalah anggota wudu. Nah adapun pulpen, pamannya itu coret pulpennya lah, pulpen. Nah ini kada apa-apa, karena ini kada tebal, masuk airnya masih. Nah kalau tip ek, nah tip ek itu kan bendanya ada, coba jadi garuk karingnya. Nah di bes karing itu karet kayaknya, nah benda kada. Nah maka itu tip ek itu sebelum wudu hilangnya, hilangi. Apalagi nang buat otomotif nang ada bekas oli, ada apa segala itu perhatikan. Perhatikan. Selanjutnya yang ke-9, masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Masuk waktu apa? Khususnya bagian bebinian. Ini bebinian mungkin yang masalah istihadah. Apa itu istihadah? Yang haidnya tak kunjung henti sampai 15 hari 15 malam. Itu mereka sudah diwajibkan berwudu atau sembahyang, tapi berwudunya imbah orang azan. Beda lah orang biasa. Kalau orang biasa kan ada halangan seperti itu wudunya boleh imbah sebelum azan boleh. Tapi kalau orang yang seperti itu, maka wudunya imbah masuk waktu atau imbah waktu sembahyang azan masuk. Yang ke-10, nah ini terakhir, mualah, yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Artinya berwudunya berturut-turut. Karena berwudu itu boleh ya berjeda jauh waktunya, umpamanya basuh muha di Sungai Tabuk, basuh tangannya di Bawan, basuh kepalanya di Pantai Hambawang, basuh batisnya di Kandangan boleh. Mbak kayak itu, cuma itu jarang pang antik gua gitu. Ini sekadar hukum, makanya bukan kita ini kalau sudah bubuhan pian. Nina bukan lakian neh, bisa pian paham bujur-bujur fikih, insya Allah pian jadi orang alim. Minimal alim ke sendiri pian dan keluarga pian. Nah, makanya jangan sampai buhan pian anak kawin dulu sebelum tahu bahwa saya sembahyang zuhur itu kawa diulah mas 2 rakaat. Lah, jangan kawin lo sebelum tahu bujur-bujur sembahyang zuhur dan asar dan isya bisa 2 rakaat. Artinya hukum menjamak bisa. Perjalanan. Ya, silahkan kita memasuki sesi pertanyaan. Kembalikan kepada
MC, Master of Ceremony. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ya. Silakan dari bukan siswa ataupun siswi ataupun bapak-bapak, guru-guru, ibu-ibu, silakan. Silakan jangan supan. Silakan. Angkat tangan ya, waktu cepat, waktu. Time is money. Siapa yang bertanya ini penting nggak? Karena pekerjaan kita hari-hari. Silakan jangan supan-supan. Wudhu adalah pintunya adalah sholat. Ya, silakan siang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah Rahman Fauzan dari kelas 12 MIPA 3 ingin bertanya, apakah hukum wudhu seseorang yang sedang berwudhu tapi sambil ngobrol? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain kita kumpulkan dulu. Yang perempuan ada. Bagi Ya silakan. tangan. Maju. Ke samping. Wah, banyak banget tuh dicatat. Di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jia. Saya ingin bertanya, misalnya ada orang bertato itu ya Pak, wudhunya. Tapi sini mu'alaf. Ya silakan siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mohon maaf sebelumnya, apakah sah berwudu jika keputihan? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama tadi dari Fauzan, masalah bebandir wudhu. Bebandir wudhu itu tidak mengganggu sahnya wudhu kata Bapak, cuma makruh. Cuma pertanyaan lu kediri lagi ke waktu pandir. Itu benar ya? Ulun tangguh nih video call bisa wudhu nih. Nang pacar saking nggak percaya. Jangan. Lah, berarti masalah tuh makruh aja. Cuma antik juga harus sama dipandirin. Khusyuk akan wudhu. Lah, pertanyaan yang kedua tadi masalah tato. Nah, ini orang mu'alaf, seorang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, mungkin di waktu masa lalunya mungkin ya dia mempunyai tato, kemungkinan tatonya itu berada di tangan karena tangan. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Nah, untuk masalah tato tadi itu ada beberapa pendapat ulama yang ada yang mewajibkan itu tatonya dihilangkan, ada dengan cara-caranya. Cuma sebagian ulama juga kata Papa, nah, itu ada dua pendapat juga. Ada yang bertato kawan Bian? Usah tato, apa bagusnya awak dia tuh tatoi. Tato Hello Kitty. Ya, yang ketiga tadi masalah keputihan. Keputihan dibahas juga dalam kitab Takratus Hadidah dan juga Manahilul Irfan. Dalam kitab itu masalah rutubatul faraj, dalam bahasa Arabnya masalah keputihan khususnya bagi kaum wanita. Itu keputihan tadi itu hukumnya suci dan bisa dibawa sembahyang. Adapun masalah keputihan itu dianukan ada selalu keluar loh. Yang penting keputihan tadi
itu dibersihkan ya, dan itu kada najis, hukumnya kada najis, dan boleh kalau berwudu kada apa-apa. Itu dalam bahasa apanya sekarang belum takuni juga dengan tim medis bidan, bahasanya itu ada dengan gaya bahasa mereka ada hormon macam-macam itu kah, intinya boleh saja. 3 pertanyaan sudah Pak dari Dewan Guru Pak, lu anak dari Dewan Guru dulu lah. Dewan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ada lagi siapa? Ya. Yang sana dulu. Kita waktu hampir sampai. Waktu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Torejiba dari kelas 10A. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana wudhu kita jika sedang haid? Apakah sah berwudhu jika kita sedang haid? Terus pertanyaan kedua, bagaimana saat kita sudah berwudhu tersentuh yang bukan mahram tapi dia berbalik? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Pertanyaannya untuk orang haid itu kalau berwudu gak salah apa juga? Kada boleh talabus bil ibadatil fasidah haram. Itu kan ibadah yang fasidah, sesuatu yang kada dibolehkan. Sama orang haid ke sembahyang kada sah, sudah kada sah dapat dosa pula. Sudah kada sah dapat dosa pula. Nah, artinya di sana kada boleh. Kada wudu. Kemudian bagi apa tadi yang bersentuhan mahram belum balik. Nah, itu kada apa-apa. Karena itu belum balik dia. Nah, atau mustahab. Kada apa-apa, belum balik. Bujur-bujur kada balik lah. Nah, itu ada baca wudunya. Ya, satu pertanyaan lagi dari siswa. Kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Perkenalkan, nama saya M. Aulia Saputra dari 12 MIPA 1. Ingin bertanya Pak Ustaz. Jadi begini, udah lama kan ada Ustaz saya menerangkan bahwa berwudu itu diperbolehkan menggunakan air aqua, kan itu mengalir. Tapi menurut saya itu tidak dua kulah. Apakah itu diperbolehkan? Ya, terima kasih. Kelas 12, berarti pian sudah pernah tahun lalu lah belum jelaskan. Nah, ini masalah dua kolah nih gak bergerak kalau dua kolah. Nah, kalau masalah pakai misi Pak minjam botol tuh. Nah, ini kan memang aqua yang segini lah, mungkin yang 600 atau yang itu kada apa-apa, kada dua kolah, yang penting nah pian kayak ini ngalir. Nah, ngalir maksudnya dua kulah tuh kalau pindah beculup kah atau apa, dan ini kan diambil dari dua kulah lebih juga. Ini diambilnya dari perusahaan yang mungkin ada bisi tonggan orang itu mungkin sini juga, berhubungnya di kemasan botol-botol beberapa miligram gini ya sudah. Nah, itu boleh ya, dan ini suci, dan airnya air yang mineral yang gini. Tapi kalau pakai Sprite Sprite ya itu bebuihan muhabian. jangan ini kan airnya mutlak nih. Nah, itu boleh. Nah, jadi kada harus dari dua kulah. Nah, kita lihat tuh contohnya kan tempat-tempat wudhu nang kayak mana tuh ada biasanya nang basuh tangan tuh boleh tuh kita tap airnya juga kita lihat. Nah, lain di sini ada lalat mati malah atau apa di sini. Nah, jadi kan bapak nang jar pian pakai jadi guru pian tadi ada bapak sah
wudhunya. Ya, silakan kepada pembawa acara dan pada Bapak Haji. Mohon maaf kita batasi dan kita akhiri sesi pertanyaan. Nanti mungkin kurang jelas bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC memohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kepada Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Yang tidak pakai kitab itu masih ada lagi sisa kitab di tempat Bapak. Siapa yang memesan kami beri waktu untuk mencicilnya 1 minggu. Ya, setelah ini nanti kalau sudah kami buat absen pertemuan kita yang sudah yang kedua ini nanti tolong diisi absennya langsung. Nanti kami bikinkan. Ya, untuk tidak membuang waktu, silakan kalian kembali ke tempat. Mohon sampahnya jangan sampai ketinggalan. Mohon sampahnya jangan sampai ke jalan. Sampahnya jangan sampai ketinggalan. Silakan kembali ke tempat dengan tertib. Mohon anggota OSIS kita berisi lapangan.